Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって目覚めない僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心最後のままHello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Global Killing. Kita mulai, kalau kalian ingin mensupport channel ini, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Karena menurut data yang gue dapat, 82% yang menonton video-video gue tidak mensubscribe channel ini. Agar gue makin semangat bikin videonya, kalian bisa bantu dengan subscribe, like, comment, and share. Kalau gitu, kita mulai aja ceritanya. Di episode sebelumnya, Qin Feng telah berhasil membunuh Raja Mammoth. Para bawahan Raja Mammoth tampak kaget melihat kejadian ini. Mereka tidak menyangka rajanya bisa terbunuh oleh manusia. Dari tubuh Raja Mammoth yang telah mati, Qin Feng mendapatkan King Core beratribut Shen. XP yang didapatkan Qin Feng pun juga cukup besar. Dia mendapatkan 4000 XP, serta mendapatkan Silver Chase. Kini level Qin Feng telah mencapai level 9. Agility-nya bertambah 10 poin. Fisik mendapatkan 10 poin. Dengan kenaikan level ini, Qin Feng telah berhasil memenangkan taruhan. Sistem mengucapkan selamat kepada Qin Feng dan memberikan 50 atribut sebagai hadiah. Kini sumber daya dari Desa 911 telah berlipat ganda. Di sekitar Qin Feng yang sedang melihat layar sistem, para mammoth berteriak-teriak. Mereka ingin menuntut balas dendam atas kematian rajanya. Balaskan dendam Mammoth King! Bunuh dia! Usir dia dari kampung ini! Darahnya halal untuk dibunuh! Qin Feng bergerak masuk ke tengah kerumunan para mammoth. Dia berkata, "Apa kalian pikir dengan jumlah kalian yang banyak itu bisa mengalahkanku?" Setelahnya, satu persatu dari para mammoth itu dibunuh oleh Qin Feng. Sekarang Qin Feng berada di level 9 dengan combat rating 23 bintang. Jadi dia dengan sangat mudah membunuh para mammoth itu. Dengan kematian para mammoth, XP Qin Feng meningkat secara signifikan. Hahaha, XP ku terus bertambah. Ini sangat menyenangkan. Mammoth Shaman yang melihat itu terus memerintahkan para mammoth untuk menyerang Qin Feng. Para guardian diperintahkan untuk bersembunyi di belakang para warrior. Di saat Qin Feng lengah, mereka akan langsung menyerang Qin Feng. Mammoth Shaman ini berkata, "Hahaha, aku tidak akan percaya kau bisa bertahan dari serangan 100 Mammoth Warrior." Qin Feng tersenyum kecil dan langsung mengeluarkan skillnya, yaitu Hellfire. Dengan ini, para mammoth terbakar habis oleh api neraka. Dari kematian Mammoth Guardian, Qin Feng berhasil mendapatkan Bronze Chest. Qin Feng berpikir, Mammoth Shaman ini hanya memerintah mammoth lainnya. Dia sangat mengganggu sekali. Tampaknya aku harus membunuh dia terlebih dahulu. Qin Feng langsung menyerang Mammoth Shaman ini. Mammoth Shaman tampak kaget dengan serangan Qin Feng. Serangan Qin Feng ke arah mammoth ini gagal total karena serangannya dihadang oleh mammoth lain. Lagi-lagi dia berhasil menghindari seranganku. Apa mungkin Mammoth Shaman ini bisa mengendalikan bis ganas? Setelah serangan dari Qin Feng, Mammoth Shaman ini bergetar. Dengan panik, dia memerintahkan semua mammoth untuk menyerang Qin Feng. Lalu dia memilih untuk segera kabur dari tempat itu. "Kau tunggu saja, aku akan membawakan pasukan mammoth untuk membunuhmu." Hah? Dia lari. Dengan cepat, Qin Feng melemparkan pedangnya ke arah Mammoth Shaman ini. Seketika itu juga, Mammoth Shaman itu terbunuh di tempat. Dan Qin Feng berhasil mendapatkan Bronze Chest atau peti perunggu. Tampaknya kau cukup pintar, karena kau tahu kapan kau harus lari. Tapi tetap saja, kau mati di tanganku. Sekarang sisanya tidak begitu kuat. Aku akan mencoba untuk membunuh mereka sekaligus. Dengan skill Hellfire-nya, Qin Feng berhasil membumi hanguskan mereka semua. Poin XP pun mengalir dengan deras. Serta lagi-lagi, dia berhasil mendapatkan Bronze Chest. Liu Yan dan yang lainnya tampak kaget melihat kekuatan dari Qin Feng. Mereka sependapat bahwa Qin Feng adalah iblis. Liu Yan yang diselamatkan oleh Qin Feng memberikan buah spiritual kepada Qin Feng sebagai tanda terima kasih mereka. "Kau sudah menyelamatkan kami. Kami tidak punya sesuatu yang bagus. Hanya inilah yang kami punya."
ini adalah apresiasi dari kami. Kami harap kau mau menerimanya. Qin Feng berkata, ya memang ini barang dari rank rendah. Tapi buah spiritual ini tampaknya nggak buruk. Qin Feng mencoba mengambil suatu benda yang berbentuk mirip seperti ayam. Tiba-tiba, barang ini berkokok dengan sangat keras sekali. Liu Yan dengan cepat berkata, oh maaf, ini barang yang baru aku dapatkan dan aku lupa untuk membuangnya. Menarik. Qin Feng menggunakan skillnya untuk melihat kemampuan dari ayam ini. Kemampuan spesial dari ayam ini adalah membuat suara yang sangat berisik. Setelahnya Qin Feng berkata kepada Liu Yan, oke, aku menerima pemberianmu. Untuk kalian cepatlah pergi dari sini. Karena ini adalah area beast level 10. Tempat ini sangat berbahaya untuk kalian. Qin Feng pun pergi meninggalkan mereka. Mereka menatap Qin Feng dengan penuh rasa syukur. Gadis itu berkata di dalam hati, meskipun kita hanya bertemu secara singkat, tapi aku tahu kau ditakdirkan untuk menjadi orang kuat. Tempat yang kau tuju di masa depan adalah sebuah istana. Seseorang yang biasa sepertiku tidak akan bisa mengejarmu. Tapi itu gak apa-apa. Aku akan menjadi seperti mereka yang akan selalu mengagumimu. Anjay! Qin Feng menghampiri dua wanita ular. Qin Feng menatap mereka dengan sinis dan berkata, apa yang harus aku lakukan kepada kalian? Kedua wanita ular ini gemetar. Tuan, kami hanya menjadi penari. Kami belum pernah menyakiti manusia. Jadi tolong, lepaskanlah kami. Qin Feng menggunakan skillnya untuk melihat kemampuan dari wanita ular ini. Dia menemukan bahwa combat ability dari kedua wanita ini sangat lemah. Ditambah lagi, talent mereka berdua sangat tidak dibutuhkan oleh Qin Feng. Qin Feng sampai merinding sendiri. Jikalau dia mengekstrak kemampuan wanita ini, apa jangan-jangan dia akan menari-nari seperti mereka? Bayangan menjijikan ini melintas di pikiran Qin Feng. Qin Feng pun melepaskan mereka. Mereka berdua langsung bergegas pergi dari Qin Feng. Qin Feng membuka panel sistemnya. Dia berkata, pertama-tama aku harus ngecek misi dari 5 elemen. Lalu aku akan mengumpulkan jarahan yang sudah kudapat ini. Setelahnya, aku akan menuju ke tempat misi berikutnya. Tidak lupa juga, Qin Feng mengecek channel publik. Sialan, aku sangat marah. Bajingan itu adalah pecundang. Dia pasti menggunakan cheat. Ada juga yang membela Qin Feng. Tuan Qin Feng itu sangat kuat. Dialah yang terkuat di wilayah ini. Mereka itu hanya iri dan cemburu. Ada juga yang menambahkan, kalah ya kalah aja. Lagian, mereka duluan yang mulai taruhan. Mau tutor, Dek? Qin Feng yang membaca obrolan mereka semakin bersemangat. Jadi desa-desa yang kalah taruhan mulai mengejekku. Aku akan memberikan mereka tutor yang tidak akan pernah mereka lupakan. Qin Feng langsung menggunakan token taruhannya. Sistem memberitahukan, token taruhan sumber daya hanya muncul sekali di setiap desa pemula. Hanya orang yang berperingkat tinggi yang dapat mengaktifkannya. Sekarang Anda telah mengaktifkan taruhan sumber daya. Peringatan, setiap desa pemula hanya memiliki satu token. Token taruhan hanya bisa digunakan sebanyak 100 kali. Dan ini token ke-79 yang digunakan. Qin Feng baru tahu ternyata token itu memiliki batasan. Oh, jadi ini memiliki batasan juga. Tapi bukankah ini akan membuat pemain peringkat tinggi akan menjadi juri dan para pemula hanya akan menjadi tumbalnya? Kita bisa ambil contoh seperti Edward, Amir Khan, dan Miyamoto. Mereka berani memulai taruhan, tapi pada akhirnya mereka kalah. Mereka berpikir mereka bisa mengambil sumber daya dari desa yang lemah, dan untuk desa yang lemah tidak berani menggunakan token taruhan. Untungnya aku menggunakannya tepat waktu. Kalau tidak, kesempatanku mungkin akan hilang. Kuota yang cuma 100 tadi mungkin sudah diambil oleh desa lain. Panel sistem meminta Qin Feng untuk memilih metode taruhan. Ada 2 metode taruhan, yaitu ada tunggal dan kelompok. Tunggal adalah memilih salah satu desa untuk bertaruh sumber daya. Untuk hadiah dan hukuman yang akan didapatkan itu adalah rata-rata. Sedangkan untuk kelompok, bisa memilih banyak target untuk dijadikan musuh. Dan juga dapat beraliansi dengan desa lain. Untuk hadiah dan hukuman yang didapatkan cukup tinggi. Wah, kesempatan yang bagus sekali. Tadinya aku khawatir bagaimana cara aku menghajar lebih dari 20 desa yang melawanku. Tapi sekarang, aku bisa menghajar mereka sekaligus secara bersamaan. Kali ini, aku akan memberikan mereka kenangan yang tidak bisa mereka lupakan seumur hidupnya. Qin Feng memilih metode kelompok. Di situ, dia memilih desa-desa yang akan dijadikan lawannya, dan desa-desa yang dijadikan aliansinya. Taruhan sumber daya pun dimulai. Sistem pun memberitahukan kepada desa-desa terkait. Desa pemula nomor 911, taruhannya telah diaktifkan oleh Qin Feng, dan memulai taruhan di area ini untuk pertama kalinya. Taruhan yang dipilih adalah taruhan kelompok.
Pihak yang kalah akan mendapatkan potongan sumber daya sebanyak 70% dan akan melemahkan perlengkapan mereka sebanyak 50 poin. Pihak yang menang akan mendapatkan 2 kali lipat sumber daya dan meningkatkan perlengkapan mereka sebanyak 50 poin. Cara untuk memenangkannya adalah dengan mengumpulkan poin. Poin bisa didapatkan dengan membunuh binatang buas, tapi poin tidak dapat diperoleh dengan membunuh binatang buas dalam sebuah tim. Dan tim yang mendapatkan 1000 poin lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Intinya, poin hanya bisa dikumpulkan perorangan, tidak bisa dalam bentuk kelompok. Membunuh binatang buas tingkat 5 akan mendapatkan 1 poin. Membunuh binatang buas tingkat 6 mendapatkan 2 poin. Membunuh binatang buas tingkat 7 mendapatkan 3 poin. Semakin tinggi tingkat binatang buasnya, akan semakin banyak pula poin yang didapatkan. Banyak yang bergembira akan taruhan yang dilakukan oleh Qin Feng, tapi tidak sedikit juga orang yang khawatir akan taruhan yang dilakukan oleh Qin Feng. Wah, Tuan Qin Feng itu luar biasa. Dia tidak membiarkan desa kita dihina oleh desa lain. Iya sih, tapi masih ada pemula level 1 di desa kita. Jika kita kalah, kita akan mendapatkan poin negatif. Aku khawatir dewa akan membunuh kita di sini. Kau jangan takut, kita masih punya bos Qin Feng. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Benar-benar, bos Qin Feng pasti memiliki rencana yang matang kali ini. Tapi saat mereka melihat kelompok yang dibentuk oleh Qin Feng dan kelompok lawan yang akan dihadapi mereka terkaget-kaget. Aliansi mereka hanya diisi dengan 3 desa, sedangkan lawannya ada 12 desa. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 lawan 24. Bagaimana kita bisa memenangkannya? Di sisi lain, di kelompok Miyamoto, Tuan Miyamoto ada lebih 12 orang di atas level 5. Ada 9 orang di level 5. 6 orang ada di level 2. Karena sumber daya kita telah berkurang, kekuatan semua orang menjadi semakin lemah. Hanya ada 6 orang yang berada di atas level 5. Dan mereka tidak bisa membunuh binatang buas tingkat 5 sendirian. Itu semua karena Qin Feng curang. Kalau tidak curang, bagaimana mungkin sebelumnya kita kalah? Tapi kali ini kita pasti menang. Kita memiliki 24 desa di pihak kita, dan mereka hanya mempunyai 3 desa di pihaknya. Sekarang ini adalah waktunya untuk membuat mereka membayar apa yang mereka telah lakukan. Bu Jun, jika aku gagal kali ini, aku akan menyerahkan hidupku kepadamu. Kau adalah orang kepercayaanku satu-satunya. Tuan Miyamoto. Bu Jun tampak sedih mendengar pernyataan Miyamoto. Notifikasi sistem muncul kembali. Sistem memberitahukan bahwa 10 menit lagi taruhan akan dimulai. Kembali ke sisi Qin Feng membuka peti-peti yang didapatkannya sebelumnya. Equipment yang didapatkan dari peti itu langsung digunakan oleh Qin Feng. Qin Feng mendapatkan sarung tangan gajah. Equipment ini memiliki pertahanan plus 20, fisik plus 5, dan ketahanan tubuh plus 100%. Ada juga gelang gajah yang memiliki kekuatan plus 30. Untuk cincin gajah raksasa, kekuatannya plus 25, dan ketahanan tubuh plus 100%. Dan yang lainnya ada ikat pinggang gajah, baju zirah raja gajah, dan sepatu kegelapan yang memiliki kelincahan plus 20. Saat Qin Feng membuka peti perak, Qin Feng berhasil mendapatkan item peringkat 4, yaitu cairan roh api. Segera Qin Feng menyerap cairan roh itu, di mana ketahanan api Qin Feng plus 100%, dan elemen apinya telah berevolusi menjadi api sejati peringkat C. Mantap sekali! Setelah mengganti perlengkapan baru, aku merasa kemampuan bertarungku meningkat sangat pesat sekali. Qin Feng langsung membuka panel informasi tentang dirinya. Di situ ditunjukkan bahwa kemampuan tempurnya atau combat rating berada di 28 bintang. Qin Feng terlihat bahagia sekali. Hahaha, baiklah. Sekarang saatnya untuk berburu binatang buas tingkat raja. Sebelumnya, Qin Feng telah mendapatkan misi tingkat C, yaitu memecahkan segel 5 elemen. Sekarang, Qin Feng telah mengumpulkan inti raja peringkat rendah. Sistem menyarankannya untuk pergi ke gunung di sisi barat padang rumput, lalu membunuh ratu semut pelahap logam, dan dapatkan inti raja peringkat tinggi. Sistem juga memberikan petunjuk, ratu semut pelahap logam merupakan binatang buas peringkat 13. Disarankan untuk membentuk tim berisi 10 orang atau lebih, dan rata-rata anggota harus berlevel 10. Membentuk tim yang berisi 10 anggota berlevel 10. Jangan bilang ratu semut pelahap logam ini 2 kali lebih kuat dari Raja Mammoth. Di saat Qin Feng berpikir, waktu tersisa 5 menit lagi, di mana taruhan akan dimulai. Dengan kondisi ratu semut yang tampaknya berbahaya, Qin Feng memilih untuk melakukan persiapan. Racun, salah satu penyeimbang terbesar dalam sejarah manusia. Dengan racun, wanita lemah saja bisa membunuh pria yang kuat. Bahkan dengan 1 orang saja bisa membunuh sekelompok musuh. Memang, beberapa orang menyebut racun sebagai senjata yang lemah.
Sementara yang lain berpendapat bahwa apapun yang dapat membunuh musuh merupakan senjata yang sempurna. Risin, salah satu 10 racun teratas yang diekstrak dari biji kastuari, dan kurang dari 1 tetes risin dapat membunuh seseorang dalam waktu 36 sampai 48 jam. Pembunuhan menggunakan risin pertama terjadi pada tahun 1978. Seorang mata-mata internasional menyembunyikan racun risin di ujung payungnya dan berhasil mengenai target di tempat umum. Ketika aku memiliki biji rami, aku memikirkan sebuah rencana. Segera Qin Feng menggunakan skill ekstraknya dan berhasil mengekstrak sebuah racun. Sistem memberitahukan bahwa racun telah berhasil diekstrak. Bagus, racun ini cukup untuk membunuh 2-300 binatang buas. Sekarang, aku akan mencoba mencampurkan racun ular dengan risin. Apakah akan terjadi sesuatu yang menarik? Sistem memberitahukan, racun tanpa nama telah berhasil didapatkan. Kemampuannya sangatlah beracun. Hah? Beracun? Deskripsi kemampuannya tidak terlalu detail. Kalau begitu, jika ada binatang buas, aku ingin mengujinya terlebih dahulu. Apakah racun ini bisa membunuh binatang buas atau tidak? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba-tiba, di sebelahnya muncul binatang buas level 10. Dengan mata berkilau-kilau, Qin Feng mendekati macan itu. Dengan sekali percobaan, macan itu pun langsung mati. Wah, jos banget ini. Dengan 1 tetes, bisa langsung membunuh binatang buas tingkat 10. Bukankah aku jenius? Baiklah, aku akan membuat lebih banyak lagi, lalu berangkat ke sarang semut dan membantai mereka semua. Setelah mengumpulkan racun yang diperlukan, Qin Feng langsung bergerak menuju ke sarang semut. Dalam perjalanan, Qin Feng menemukan sebuah biji besi. Biji besi ini berperingkat 0. Itu adalah salah satu sumber daya di desa pemula. Kegunaannya dapat digunakan untuk membangun struktur desa pemula. Kalau gitu, aku akan simpan dulu untuk sementara. Qin Feng pun melanjutkan perjalanannya dan menemukan sarang semut. Mereka sedang mengangkut biji besi untuk dikumpulkan di dalam sarangnya. Semut yang ditemukan oleh Qin Feng adalah semut pekerja pelahat logam. Mereka berlevel 12. Combat ratingnya berada di 16 bintang. Kemampuan khususnya adalah melahap besi dan metal. Mereka ini tak kenal takut. Dan bakatnya adalah peningkatan kekuatan. Berada di peringkat E dan memiliki panca indera berperingkat F. Mereka juga memiliki drop rate sebanyak 1,2%. Qin Feng tidak mau berlama-lama. Dia langsung menyerang para semut itu. Wah. Setelah mengekstrak atribut emas dan sense control, kekuatan serangan menjadi 2 kali lebih kuat. Tapi ini menguras terlalu banyak kekuatan mental. Ditambah lagi, demi melindungi sang ratu, para bajingan ini tidak takut mati. Jika aku tidak tepat menghancurkan otak mereka, mereka akan tetap menyerang meski bagian tubuh mereka sudah terbelah-belah. Dengan membunuh semut pekerja pelahap logam, Qin Feng memperoleh 8 poin dan juga 620 XP. Ini sungguh sangat merepotkan. Jika aku menggunakan racun, itu pasti akan jauh lebih mudah. Tapi mereka ini bergerak terpisah. Dengan kekuatanku saat ini, sangat susah untuk mengontrol area yang luas. Kalau begitu, aku akan membuat mereka berkumpul di satu tempat. Yo, semut tolol, sini serang aku. Qin Feng melemparkan satu kepala semut kepada kerumunan para semut. Melihat kepala temannya, semut itu mulai beringas. Taunting yang dilakukan oleh Qin Feng berhasil membuat para semut mengejar Qin Feng. Di saat semut-semut itu berkumpul di dalam satu tempat, Qin Feng langsung menyiapkan racunnya. Rasakanlah racun yang baru kubuat ini, matilah kalian. Hujan racun yang dilakukan oleh Qin Feng membasahi tubuh para semut. Racun yang dibuat Qin Feng masuk melalui mata semut, sehingga otak para semut ini terkena racun. Satu persatu semut mulai roboh. Poin dan XP Qin Feng pun terus bertambah. Dengan semut sebanyak ini, aku bisa mendapatkan poin, XP, dan kekuatan. Kalau begini, aku bisa memenangkan taruhannya dengan mudah. Sekarang Qin Feng telah berhasil mengumpulkan 300 poin. Sistem memberitahukan apabila timnya menang, Qin Feng akan mendapatkan hadiah tambahan. Di tengah kumpulan para semut, terdapat satu semut yang tampilannya berbeda. Dia adalah jenderal semut pelahap logam. Dia berada di level 13 dengan kekuatan tempur 23 bintang. Dia juga memiliki bakat peningkatan kekuatan yang berada di rank E. Terhadap serangan racun yang digunakan oleh Qin Feng, para semut mensiasatinya dengan menutup mata, sehingga racun Qin Feng tidak berhasil menembus otak mereka. Qin Feng menghentikan racunnya. Dia beralih menggunakan skill tusukan besi. Para semut terus bermatian oleh skillnya Qin Feng. Tidak tinggal diam, para semut berganti metode. Mereka menggunakan batu besi yang dilemparkan ke arah Qin Feng. Seperti yang diharapkan dari binatang buas tingkat tinggi. Mereka memiliki kepintaran. Situasi menjadi semakin buruk.
Karena serangan jarak jauhku tidak mempan, aku akan menyerang mereka dengan jarak dekat. Tidak disangka-sangka saat Qin Feng mencoba untuk bergerak maju, ternyata ada semut yang datang dari arah belakang. Semut itu langsung menggigit Qin Feng. Qin Feng merespon dengan memotong kepala semut itu. Aku menggunakan banyak perlengkapan yang hebat. Jangan kalian pikir kalian bisa menyakitiku. Kalian semua ini sampah. Aku akan menjadi mimpi buruk bagi kalian. Qin Feng terus menebas para semut ke sana kemari. Poin dan XP-nya terus-menerus bertambah. Para semut memanfaatkan jumlah mereka. Qin Feng langsung dikepung dari berbagai sisi. Apa-apaan semut ini? Kalian ingin menguburku sampai mati? Qin Feng yang telah tenggelam dalam kepungan para semut mulai menggunakan skill apinya. Api itu mulai membakar semut satu persatu. Lagi-lagi Qin Feng menambahkan poin dan XP-nya. Dia berkata, "Bukalah mata kalian, lihat ini dengan baik-baik. Ini adalah kartu andalanku." Jenderal semut pun telah berhasil dibunuh oleh Qin Feng. Qin Feng telah berhasil membunuh semua semut yang berada di luar sarang. Qin Feng menjadi bingung. Kenapa ratu semutnya tidak keluar-keluar? Sekarang jumlah poin Qin Feng telah mencapai 800. Kalau ditambah dengan orang-orang di desa 911, totalnya menjadi 867. Jadi tinggal sedikit lagi mereka akan mencapai 1000 poin dan memenangkan taruhan ini. Lalu Qin Feng bergerak masuk ke sarang semut. Udaranya sangat lembab sekali di sini. Tanahnya juga empuk. Dan kenapa ada bau seperti coklat di sini? Aku pernah membaca buku sebelumnya. Apabila semut dalam bahaya, maka dari antenanya mereka akan mengirim sinyal bahaya untuk menginformasikan kepada pasukan semut dan anggota lainnya. Qin Feng terus bergerak maju ke dalam sarang semut. Benar sekali ternyata. Sepertinya mereka sudah menyiapkan sesuatu untuk menyambutku. Qin Feng akhirnya bertemu dengan Ratu Semut dan kumpulan para semut lainnya. Di situ dia melihat Ratu Semut sedang memproduksi benih-benih semut. Sekarang aku mengerti kenapa dia berada di peringkat 4 dari 5 Raja Bis. Dengan kemampuan reproduksinya saja dan pasukan yang loyal, 10 Mammoth King bukanlah tandingannya. Qin Feng menggunakan skill Endless Eye-nya untuk melihat kemampuan dari Ratu Semut. Ratu Semut ini berada di level 13 dengan combat rating berada di 30 bintang. Dia memiliki skill Mind Control yang berada di rank D dan Metal Control yang juga sama berada di rank D. Ditambah lagi drop rate-nya 100%. Qin Feng yang sedang mengamati tiba-tiba diserang oleh seekor semut. Hampir aja. Jika tadi aku tidak bereaksi tepat waktu, aku udah pasti mati. Tiba-tiba Ratu Semut ini mengeluarkan Mind Control-nya. Apa-apaan ini? Sang ratu mulai memerintahkan para semut untuk menyerang Qin Feng. Para semut ini mencairkan biji besi lalu menempelkannya ke tubuh mereka, sehingga pertahanan para semut semakin kuat. Secara bersama-sama mereka mengeroyok Qin Feng. Hahaha, kalian ingin mengepungku? Di luar sana aku sudah membunuh banyak dari kalian. Ada yang bilang semut bisa menggigit gajah hingga mati. Tapi di depan kekuatannya absolut, kalian pasti mati. Tidak peduli berapa banyak kalian datang kepadaku, kalian hanya akan menjadi XP dan poin bagiku, dan levelku akan terus meningkat. Rasakan ini, dessert yang sudah kusiapkan. Aku harap kalian menyukainya. Qin Feng menyerang mereka dengan menambahkan racun yang dimilikinya. Ratu Semut menjadi panik melihat kekuatan dari Qin Feng. Para sampah telah berhasil kuhabisi. Sekarang adalah waktunya bagi kau Ratu Semut untuk mati. Rasakanlah ini. Qin Feng melompat untuk menyerang ratu ini. Ratu Semut mengeluarkan cairan dari mulutnya. Aku nggak bisa menghindar di udara. Aku hanya bisa menahannya dengan tanganku. Qin Feng menahan serangan itu menggunakan tangannya. Aneh sekali, ini tidak kuat sama sekali. Apakah ini serangan tipuan? Qin Feng melihat tangannya. Ternyata cairan yang dilemparkan Ratu Semut memiliki sifat korosi. Aku yakin ini adalah kartu trufnya dari Ratu Semut. Tapi sayangnya dia bertemu denganku. Ini tidak berpengaruh sama sekali kepadaku. Ratu Semut kembali melakukan penyerangan. Qin Feng membalasnya dengan bola api. Kedua serangan bertemu dan membuat ledakan. Setelah ledakan, Qin Feng menerobos dan langsung menebas Ratu Semut. Tebasan itu membuat Ratu Semut menjadi sekarat. Dengan sinis Qin Feng berkata, "Matilah kau bersama dengan spesiesmu. Pergilah kalian ke neraka." Ratu Semut itu pun akhirnya mati. Dengan kematian Ratu Semut, Qin Feng mendapatkan 6000 XP dan 4 poin prestis. Mengenai misinya, dia berhasil mendapatkan 1 King Core lagi. Kini, 2 King Core telah dikumpulkan oleh Qin Feng. Qin Feng juga mendapatkan Silver Chase. Di sisi lain, di tempat Miyamoto, Tuan Miyamoto, kita telah berhasil mengumpulkan 62 poin. Menurut perhitunganku,
kelompok kita telah berhasil mengumpulkan 600 poin. Yos, berdasarkan progres kita, kemungkinan aku mati telah menghilang. Hahaha, kasihan sekali mereka. Iya, itu benar. Sekarang kita pasti bisa mengalahkan negara naga itu. Negara naga yang dimaksud adalah desa 911. Sebelum mereka dipindahkan ke dunia ini, orang-orang di desa 911 adalah warga dari negara naga. Di saat mereka sedang tertawa bahagia, tiba-tiba notifikasi muncul. Sistem menyatakan aliansi Qingfeng telah berhasil memenangkan taruhan sumber daya. Kelompok yang kalah telah kehilangan 50 poin atribut, serta 70% dari sumber dayanya telah hilang. Sistem juga memberitahukan orang-orang yang atribut poinnya di bawah 10 poin akan lumpuh. Orang-orang mulai berteriak-teriak, kakiku tidak bisa digerakkan. Dasar negara naga bajingan. Sistem juga memberitahukan atribut Yamamoto Taro telah menjadi negatif dan dia langsung mati. Seseorang dari kelompok Miyamoto merangkak meminta pertolongan. Tuan Miyamoto, aku telah lumpuh. Dan yang lainnya juga ikut berteriak-teriak, Tuan Miyamoto, tolong aku. Tolong aku. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Miyamoto? Aku tidak mau mati. Miyamoto tampak kebingungan. Dia terdiam seperti patung. Dia nggak habis pikir kenapa kejadian ini bisa terjadi. Semua orang mulai menyalahkan dia. Kenapa dia harus memprovokasi Qingfeng? Miyamoto berlutut dan berkata, Kenapa kita bisa benar-benar kalah? Di sisi lain, Qingfeng sedang menatap layar sistem. Di sekitarnya ada beberapa anak semut mulai mencoba untuk menyerang Qingfeng. Membunuh kalian itu tidak memberikan aku poin. Jadi jangan menggangguku. Kalau kalian ingin membalas dendam ratu kalian, jadilah kuat terlebih dahulu. Para semut itu pun mulai meninggalkan Qingfeng. Sekarang sistem sedang mengkalkulasi hadiah yang didapatkan oleh Qingfeng. Oh iya, aku sampai kelupaan bahwa timku ternyata menang. Aku tadi terlalu sibuk untuk membunuh. Oke, coba aku lihat apa yang aku dapatkan. Poin prestis Qingfeng telah mencapai 30 poin. Sehingga dia diberikan gelar Newbie King. Gelar ini memberikan tambahan strength sebanyak 20 poin, agility 20 poin, fisik 20 poin, dan mind 20 poin. Tampaknya reputasi yang tinggi bisa memberikanku sebuah gelar. Ya, cukup bagus. Qingfeng juga mendapatkan double reward, yaitu 100 poin atribut. Karena Qingfeng mengumpulkan sendirian 800 poin, dia mendapatkan tambahan lagi, yaitu 160 poin atribut. Dia juga mendapatkan 6 peti silver. Karena Qingfeng adalah orang pertama yang mencapai level 10, Qingfeng mendapatkan 1 peti emas. Kalau ditambah dengan hadiah dari Ratu Semut, sekarang aku memiliki 7 peti silver. Karena sekarang Qingfeng telah mencapai level 10, ada misi baru yang diberikan oleh sistem. Misinya adalah menjadi kepala desa. Misi kali ini masuk dalam kategori peringkat D. Qingfeng ditugaskan untuk mencari desa yang hilang dan menemukan kebenaran dari desa itu. Serta Qingfeng harus membunuh iblis yang berada di sana. Untuk menjalani misi ini, Qingfeng harus mengumpulkan fragmen dari Dark Seal. Menjadi kepala desa hanyalah awal dari pembangunan desa pemula. Setiap desa pemula wajib memiliki pemimpin. Jika tidak ada pemimpinnya, desa itu akan bubar. Pemula akan kehilangan tempat perlindungan serta perlindungan dari rumah kayu. Desa pemula bisa terus tumbuh dan melakukan ekspansi. Kepala desa tidak hanya memimpin orang-orang untuk membangun sebuah desa, tapi kepala desa juga bisa membangun sebuah kota, teritori, kerajaan, bahkan sampai god domain. Menarik sekali. Sekarang aku telah memiliki kunci untuk masuk ke desa yang hilang. Aku hanya tinggal menunggu malam untuk masuk ke dalamnya. Untuk menjadi kepala desa 911, tidak ada orang yang cocok selain diriku. Sebelum pergi ke sana, aku harus mempersiapkan segalanya. Pertama-tama, aku akan menggunakan seluruh atribut yang telah aku dapatkan. Semua poin atribut yang telah didapatkan oleh Qingfeng telah berhasil ditambahkan. Jadi begini rasanya menjadi lebih kuat. Kini, True Strength Qingfeng berada di rank C. Untuk Speak Berserk berada di rank D. Semua talent dan atributnya telah meningkat jauh. Ini membuat combat ability dari Qingfeng menjadi 47 bintang. Setelah Qingfeng mengekstrak Ratu Semut, kini dia memiliki Metal Control yang berada di rank D. Kini Qingfeng mampu menyelimuti tubuhnya dengan Black Man Orb Armor. Sayangnya, cairan asam yang dimiliki Ratu Semut tidak bisa diekstrak oleh Qingfeng. Bagaimana? Seru nggak ceritanya? Kalau kalian penasaran dengan cerita dari Global Killing ini, pantangin terus channel ini, jangan sampai ketinggalan.
Agar kalian tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sehingga setiap video baru yang gue buat akan ada notifikasi di HP kalian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Salam dari gua Keltam, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. 揺れた世界にあの子は